Nah, sekarang saya pinjem judul ya, ini yang pemerintah taruh yang dia bilang new normal gitu. Nah, tapi waktu saya pertama dengar itu di televisi, waktu dikatakan new normal, terus saya diem sebentar. Lalu saya mulai ngerti bahwa saya harus lihat ada pesan tersembunyi di balik itu. New normal gitu. Kata new artinya dulu belum pernah ada. Nah, jadi kita seperti itu prophetic banget, itu seperti kita dibawa bahwa bersiap untuk masuk ya istilah yang umum bilang tatanan normal yang baru. Nah, waktu saya duduk dengan renungan itu masih di depan televisi, lalu ada firman yang muncul, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Wah, udah saya matiin TV, saya mulai duduk, ambil kertas, tulis. Nggak, hari itu dapat semua. Dia berjalan 1, 2 hari, terus mulai saya lihat, oke. Jadi kita sedang dibawa. Nah, sedang dibawa masuk gitu. Dalam hal ini kayak Tuhan sedang panggil kita, orang percaya, untuk masuk dengan dia dalam satu yang dia sedang bawa, satu yang baru yang dia sedang bawa untuk kita. Kita mau nggak masuk di situ, ya kan? Gitu. Tantangannya cuman orang yang nggak mau taat. Itu tantangannya cuma gitu. Jadi Paulus bilang ini, tinggalkan asas-asas yang mula-mula, bukan menanggalkannya, tapi ini kayak moving forward. Ayo, jangan berhenti di pengajaran yang seperti itu, gitu, yang mula-mula. Maju lagi, sampai di baptisan, enggak, maju. Kenapa? Karena ada tujuan di depan, apa itu? Menjadi serupa dengan Kristus. Nah, inilah saatnya kekristenan diuji. Semua pengajaran di gereja yang bertahun-tahun, puluhan tahun, sekarang diuji dengan COVID ini, kita sedang diuji. Pikirin baik-baik. Saudara, ini wow, gitu. Dan saya nggak mau bilang angka atau jumlah, tapi saya cuma bisa bilang gini, persentase yang kecil saja ada di beberapa komunitas yang sadar akan perubahan. Gitu. Tapi persentase yang besar, kalau saya pakai bahasa justru gereja besar pun, mereka ingin kembali ke pola yang lama. Kapan ya COVID ini berhenti? Kapan yuk kita kumpul lagi? It's okay. Saya percaya kita bisa aja kumpul. Tapi ada satu belief system yang dia mesti tahu bahwa kita sedang moving forward. Tapi ada begitu banyak komunitas Kristen yang pengen balik ke pola yang lama. Saya kasih gambaran bahwa lihat waktu Israel dibawa keluar dari Mesir, gitu. Nah, itu moving forward. Itu mari Tuhan sedang bawa mereka ini, bayangin hampir 3 juta orang. Yuk, gaya hidupmu mesti berubah. Kamu bukan lagi budak, kamu sudah bebas. Saya bawa kamu keluar dari Mesir. Nah, masuk ke sesuatu yang mereka belum pernah lihat. Tapi di sana ada kelimpahan susu dan madu, ada seluruh janji Tuhan ada di sana. Loh, Tuhan yang janji. Tapi di tengah jalan, mereka rindu, mereka kangen sama bawang perai, sama mentimun, mereka kangen sama wah, kamu bisa lihat. Nah, ini seperti keadaan sekarang bahwa kita sudah mesti masuk dalam new normal, tapi ada banyak komunitas Kristen yang ingin kembali ke pola yang lama. Gitu. Wah. Nah, artinya cara hidup kita yang baru nanti, yang kita masuk ini, itu akan dibikin normal. Nah, kira ada. Gitu. Sekarang, bagaimana? Apa yang mesti kita siapkan? Sebagai orang percaya, apa yang mesti kita siapkan? Saya pilih satu kata ini, saya pakai
namanya benih. Apa sih benih? Benih itu sebenarnya firman Tuhan. Itu. Jadi harus dijawab. Selama ini apa yang gereja ajarkan? Saya gembala 26 tahun di Ambon, saya mengembalakan selama 26 tahun. Nah, jadi saya sendiri perlu definisi kembali semua yang saya ajar. Gitu. Benar-benar. Apakah saya sudah ajar yang benar? Nah, kalian bisa lihat ini sekarang semua dibubarin. Kita sedang masuk dalam satu peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Coba lihat, seluruh dunia dirumahkan. Kamu bisa lihat? Wow, uang, teknologi, senjata, negara paling maju, ekonomi, apa saja, semua runtuh, semua runtuh. Dengan virus yang hanya pakai air sabun bisa bubar. Lihat itu. Pikirin, bayangin. Wow. Lalu even orang Kristen berteriak semua. Wow, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Seakan-akan si virusnya itu lagi ngejek kita, lagi ngeledek kita. Mana Tuhanmu? Mana tuh Mazmur 91? Katanya. Seakan kita sedang diejek, benar-benar coba. Semua berteriak. Jawabannya sederhana. Tuhan ada di tempat di mana kamu tinggalkan dia. Sederhana banget. Dia enggak jauh. Kita yang tinggalkan dia. Lihat. Kita, bahkan orang Kristen, saya nggak mau nyinggung yang lain. Saya fokus ke orang yang ngaku-ngaku Kristen, orang percaya. Kita membagi hidup ini menjadi dua. Ada rohani dan ada yang tidak rohani atau jasmani. Nah, di sini kita sekarang sedang diuji. Harusnya Yesus itu menjadi Tuhan dalam seluruh lini kehidupan kita. Tapi kita sudah bertahun-tahun, kita pisahkan ada kehidupan rohani, dan ada yang nanti waktu kita bisnis, waktu kita semua, ya kita berdoa sih, tapi kita pakai semua kemampuan kita untuk jalanin kita punya bisnis, semuanya. Tuhan kita enggak libatin. Nanti kalau ada masalah kita panggil dia. Nah, lihat. Sekarang dunia usaha hancur. Kenapa? Karena kamu tinggalin Tuhan di situ. Dunia pendidikan, sekolah tutup. Kenapa? Karena kita tinggalin Tuhan di situ. Lihat, di semuanya. Tuhan harus jadi Tuhan di seluruh lini kehidupan kita. Lihat itu. Wah, di sini. Jadi saya kembali berpikir, saya perlu ya minta ampun semua ya karena Tuhan. Jangan banyak mungkin saya sudah salah ngajar gitu. Jadi kamu bisa lihat, saya nggak mau bilang angka, tapi saya bilang begitu besar persentasenya gereja yang cuma mengajar apa yang Tuhan akan buat kamu. Nah ini dengan kata lain kita jual Tuhan. Ikut Tuhan deh, nanti dia buat ini buat kamu, nanti kamu punya toko laku, nanti kamu punya itu. Itu paling besar persentasenya. Sementara persentase yang kecil yang mengajar bahwa kalau kamu ikut Yesus, kamu akan dibawa untuk berfungsi karena kita disebut rekan sekerja Allah. Jadi kita bukan duduk terima berkat dari center class, tapi kita harus apa yang mesti kita buat sebagai orang percaya. Baik. Kalau tadi kamu bisa dengar Zekli bisa pergi ke jalan bersaksi tanpa itu maksudnya berfungsi. Itu berfungsi. Nah, tapi banyak gereja kita duduk dengar dari mimbar, bahkan sorry gitu. Yang saya harus bilang ini, saudara pikir baik-baik, saudara boleh kritik saya nggak apa-apa, tapi sepertinya
pelayanan sudah jadi komoditi. Ya, waktu kamu kasih perpuluhan, kamu pikir itu segalanya. Saya kan udah kasih persembahan. Paulus enggak pernah minta perpuluhan. Nah, ini mungkin agak sensitif dikit. Paulus bicara tentang persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia nggak ngomong duit. Lihat itu. Nah, waktu kamu kasih uang, belum tentu kamu kasih hidup kamu. Tapi kalau kamu persembahkan hidupmu, itu uang kecil, sangat kecil. Nah, tapi kamu lihat, nah ada beda fokus di sini. Nah, di new season sini, saya mau bilang, kita nggak bisa merubah musim. No, kamu nggak bisa. Nggak bisa. Di musim yang baru ini, yang kita bisa adalah menyesuaikan hidup kita terus-menerus. Bukan sebentar-sebentar. Menyesuaikan terus-menerus dengan musim ini. Nah, ada satu yang luar biasa. Iman yang di dalam kita membuat kita mampu menjawab tantangan. Luar biasa. Kamu lihat? Ini. Nah, jadi berarti saya mesti kembali mengajar kepada jemaat tentang siapa kamu. Tadi Zeki pakai kata DNA. Nah, itu penting banget. Gitu. Ini setting mentalitas. Coba ya, gitu. Penting banget. Ada satu kepastian. Apa DNA kita? Itu new creation. Kamu adalah ciptaan baru. Itu DNA kita. Bukan ras, bukan keturunan siapa saya, bukan. Gitu. Kita mati, bilang manusia lama kita mati, kita dilahirkan kembali dengan benih ilahi. Itu identitas kita. Christ in me, the hope of glory. Kristus di dalam saya. Kalau kamu pakai logika, kamu nggak akan menolaknya. Mana mungkin saya kayak gini? Masa sih Tuhan mau kayak itu dia? Nah, gitu. Akal jiwa terbatas melihat ini. Nah, itu identitas kita. Ciptaan baru. Nah, karena kita ciptaan baru, kita enggak punya hak dengan hidup kita. Karena kita ciptaan baru di bawah. Tuhan kita panggil dia Bapa. Lihat nggak tuh? Hebat nggak tuh? Kita anaknya. Berarti kita hidup di bawah pemerintahan Allah. Kita hidup di bawah pemerintahan Allah dalam atmosfer kasih. Kamu lihat? Kita hidup dalam pemerintahan Allah di bawah atau dalam atmosfer kasih. Artinya, kenapa saya perlu tekankan gitu? Kalau enggak, saudara akan bilang, Tuhan perintah-perintah, Tuhan hukum. Bukan gitu, bukan gitu. Gitu. Kita di bawah pemerintah. Supaya apa? Supaya kita aman, supaya kita selamat, supaya kita tidak hancur. Kita perlu hidup di bawah pemerintahannya, atmosfernya kasih. Wow. Waktu kita hidup dalam atmosfer itu, kamu berdoa bukan karena disuruh. Kamu menyembah bukan karena disuruh. Kamu beri persembahan itu semua bukan wajib. Nah, ini dia. Ini yang gereja buat banyak hal. Ini religion, ini agama. Nah, tapi kamu lihat dengan kita hidup di bawah pemerintahan Allah yang atmosfernya kasih, kamu nggak perlu ditunjuk-tunjuk udah berdoa belum. Nah, kita bahkan bukan harus berdoa, tapi I will pray, I will worship. Saya mau, bukan kalau kamu nggak nyembah Tuhan, nanti lo sakit loh. Itu dia, itu ajaran yang buat saya kayak witchcraft gitu. Jadi lihat itu DNA kita. Apa tujuan kamu diselamatkan? Banyak pengajaran bilang gini, tujuan saya diselamatkan supaya masuk surga.
Saya mau kasih tahu, sorga tempat, sorga bukan tujuan. Sorga tempat, sorga bukan tujuan. Dulu kalau sebelum ada COVID-19 ini, ya misalnya di Surabaya, kalau Ernie panggil saya ke Surabaya, nah saya datang ke Surabaya. Surabaya tempat. Tapi tujuan saya ke Surabaya adalah untuk fellowship dengan Ernie dan teman-teman. Ngerti? Jadi kalau saya cuma sampai ke Surabaya, saya ketemu tempat, tapi saya nggak ketemu tujuan. Kalau saya ke Surabaya dan pergi ke tempat lain, misalnya, itu saya nggak ketemu tujuan. Nah, lihat, terlalu banyak kita nggak ngerti ini. Kita berpikir bahwa kita diselamatkan supaya masuk surga. Surga tempat. Surga bukan tujuannya. Nah, tangkap ini. Apa yang Firman katakan. Tujuan kita diselamatkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Wow. Kamu lihat gak? Makanya itu yang saya maksud, kita harus berfungsi. Kita dilatih di dunia ini dalam kehidupan yang sudah jatuh ini, orang percaya dilatih. Karena kita God representative. Kita perwakilan Kristus di dunia ini. Ini orang-orang yang lahir baru. Wow. Jadi apa sih gereja? Gereja adalah komunitas orang-orang ciptaan baru. Itu gereja yang berkumpul. Gereja adalah orang-orang yang dikuasai Roh Allah yang berkumpul. Gereja adalah orang-orang yang tidak mengikuti roh dunia ini. Itu sebenarnya. Nah, harusnya seluruh pengajaran bertahun-tahun sebelum ada COVID ini harusnya menghasilkan orang-orang seperti ini. Nah, karena kita punya pengajaran kemana-mana, ya gitu. Nah, begitu COVID ini datang, kita shock. Kamu lihat, gedung ditutup. Artinya sekarang gedung bukan lagi esensi. Ibadah, ritual, liturgis, tata ibadah sudah nggak esensi. Bubar. Sekarang mana? Coba lihat. Ya kan? Betul-betul kayak kata Sekli tadi. Bisa nggak ada full music, nggak ada panggung, nggak ada lighting, nggak ada semuanya, nggak ada worship leader. Bisa nggak kamu worship di rumah sendiri? Esensinya hilang semua, karena itu memang bukan esensi. Nah, di sini saya sedang lihat, wah kita sedang pindah, ya kita sedang pindah di musim yang baru, new seasons. New seasons, new promise, tapi ini satu yang terakhir, new focus. Wow, kita mesti tahu. Sekarang gereja tuh ada 3 manifestasinya. Orang kudus, ya, tubuh Kristus, dan organisasi. Organisasi sebenarnya nggak ada di Alkitab. Yang ada 2 itu tadi. Orang-orang kudus, tubuh Kristus. Nah, organisasi karena kita memanage orang udah kumpul, ya perlu ditata lah, perlu diatur. Nah, tapi akhirnya bertahun-tahun gereja yang dibesarkan organisasinya. Gereja memperkenalkan identitas gerejanya. Jadi kamu kenal gerejamu, kamu kenal pendetamu, tapi kamu nggak kenal Kristus. Kamu nyanyi tentang Kristus, tapi kamu nggak kenal. Itu dia. Karena yang gereja tonjolkan identitas gereja, bukan identitas Kristus. Wah, lihatin. Wah. Yuk, kita baca firman Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Lihat ini. Ini tentang kita sekarang. Ini tentang gereja. Ini tentang apa sih gereja? Nah, ini kita mau baca. Ayat 16 dibilang gini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Lihat, berarti firman itu mesti diam dengan semua kekayaannya
di antara kamu. Berarti saudara semuanya. Nah, bertahun-tahun seakan-akan firman itu cuma ada di pendeta, di Bapak Gembala. Kamu dapatnya dikit-dikit, nanti hari Minggu kasih 1 sendok, kayak gitu. Wah, itu kegagalan. Itu yang saya bilang, saya perlu duduk mendefinisi kembali. Apakah yang saya sudah buat 20 tahun lebih ini sudah benar tuh? Gitu. Saya baru ngerti bahwa bayangin, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kaya di antara kamu. Jadi bukan cuma buat pendeta. Lihat ini, sehingga kamu dengan segala hikmat, kamu juga punya hikmat. Bukan cuma saya. Bukan hanya Bapak Gembala. Kamu juga punya hikmat. Ngapain? Mengajar, menegur seseorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Jadi ini Mbak, setiap jemaat per individu bertumbuh, hikmatnya juga kaya. Kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Wah. Luar biasa. Bayangin. Tapi bertahun-tahun gereja hari Minggu duduk dengar saya mau khotbah. Jadi fokusnya di saya. Ini bahkan ini saya sedang tempeleng, saya punya muka sendiri. Waktu saya coba menarik saudara kepada diri saya. Sebenarnya saya sedang merampas Yesus yang di dalam kamu. Nah, hari ini gereja sebagai organisasi lewat virus ini dibongkar semua supaya yang muncul nanti cuman pergerakan orang-orang kudus. Wah, luar biasa. Wow. Lihat itu. Nah, sekarang apa itu doa? Saya masuk di sini. Apa sih doa? Nah, di sini kan kita mulai teriak-teriak. Saudara, wow. Mestinya kita bedah ya. Kali ini kita ambil topik ini. Saya sudah bangun menara doa di Ambon itu 17 tahun lebih. Tapi nanti dulu, saya bukan cerita ini sebagai kebanggaan. Tahu enggak? Salahnya banyak. Saya sudah tukar atau ganti teologi doa saya berkali-kali. Kenapa? Dulu saya bangun menara doa karena konflik di Ambon. Nah, jadi alasan dasar saya bangun doa itu bukan cinta Tuhan, tapi takut mati. Lihat itu. Jadi kita berdoanya, teriak-teriak, kita ngeluh-ngeluh. Nah, tapi ya Tuhan itu dia baik banget ya. Tuhan, waduh, Tuhan tuh keren banget. Pelan-pelan semua saya diajarin sampai saya menemukan apa sih doa tuh. Wah. Dulu kalau saya berdoa, kita semua kita doa, kita bawa list sama Tuhan. Jadi kita lapor. Seakan-akan Tuhan enggak tahu kebutuhan kita harus kasih tahu. Nah, boleh? Nah, dalam keadaan kayak gini, saudara juga akan dengar pendoa-pendoa ini muncul di dalam COVID-19. Ini mereka muncul. Waduh. Nah, tanpa mereka punya basic teologi yang benar tentang doa. Waduh, doa kita ngaco banyak banget. Ya kan? Kita berdoa, kita suruh Tuhan sembuhkan orang ini. Tuhan, sembuhkan dia, Tuhan. Sembuhkan mama saya, Tuhan. Sembuhkan mertua. Kita suruh Tuhan. Itu kamu salah tuh, kamu cacat. Tuhan bilang, saya sudah kasih kuasa buat kamu. Kamu yang sembuhkan. Tuhan perintahkan, ini segala kuasa di langit, di bumi telah diberikan kepadaku. Aku berikan kepadamu. Pergi. Jadikan segala bangsa murid. Sembuhkan yang sakit. Bangkit. Tuhan sudah perintahkan kita. Tapi kita sekarang perintahin Tuhan lagi. Sembuhin dia Tuhan. Nah, ini kenapa? Karena kamu nggak kenal. Karena kamu udah kenal. Lihat gak? Nah, dalam situasi seperti inilah kekristenanmu, semua yang kamu tahu, belief system kamu yang terbangun dari dulu itu lagi diuji. Dimurnikan kembali. Wow. Nah, saya simpulkan saja. Apa sih doa? Wah, ya. Nanti lain kali kita boleh bahas lebih dalam. Ini
Doa tuh keren banget. Ada dua kata yang dipakai sebagai terminologi tentang doa. Doa itu kata yang pertama dibilang gini, mencium wajah Tuhan. Jadi doa itu keintiman. Doa bukan kamu lapor sama Tuhan. Gitu. Sorry, ada banyak pendoa-pendoa yang begitu. Mereka seakan-akan mereka lebih sayang kota Surabaya dibandingkan Tuhan. Mereka lebih sayang bangsa ini dibandingkan Tuhan. Jadi Tuhan itu mesti kita rengek-rengek. Bukan, gitu. Kita baca-bacain ayat buat Tuhan. Ngeri banget gak? No. Lihat, doa itu apa? Mencium wajah Tuhan. Doa itu kata yang kedua, communicate. Kamu dekat dengan dia. Nah, hal yang satu-satunya paling penting kalau kamu berdoa, ada lagi nih. Kamu mesti dengar dia. Karena doa itu communicate. Jadi habis kamu doa, selesai amin. Kamu mesti tahu Tuhan mau apa. Dia tuntun apa buat kamu. Kalau kamu nggak tahu, berarti tadi belum doa. Kamu cuma satu arah, laporan doang. Ini penting saya bagi buat saudara. Karena saya ketemu berinteraksi dengan banyak intercessor dan semua gitu. Ada salah satu contoh, misal gini, mereka bilang spiritual warfare, peperangan rohani. Oke. Pak, lihat Pak, di Surabaya nih Pak, lihat tuh langitnya warna kuning loh. Gitu. Terus saya lihat, enggak tuh. Cuma bilang, Bapak sih jangan pakai mata itu lihatnya, katanya. Terus bilang, emang kenapa? Itu tuh loh Pak, ada kuasa gelap penuh di langit Surabaya. Makanya doa orang percaya nggak nyampe ke Tuhan. Nah, kesannya rohani nggak sholat itu? Jadi kita mesti perang Pak, kita mesti bikin langit itu jadi cerah lagi. Coba lihat, kesannya rohani kan? Nah, tahu setelah saya benar-benar paham, benar-benar gitu. Ya, coba kayak tadi Sekli gitu. Paling kalau dia percaya, dia dengar semua judging, intimidation, semua condemnation, udah bunuh diri ya pasti. Kamu lihat, nah saya cuma mau bilang begini, loh, yang benar adalah gini, Christ in me, Kristus di dalam saya. Saya nggak usah berdoa ke langit. Saya berdoa ke sini dong, saya ngobrol ke sini dong. Kenapa saya mesti tengking langit? Mau dia warna merah, biru, kuning, kelabu, urusan dia. Saya nggak ngobrol ke langit, saya ngobrolnya ke sini. Ini berarti kita beragama. Kita bisa ngerti banyak hal, tapi kita religion. Kita nggak spiritual. Kita nggak tahu Yesus ada di dalam kita. Musuh Roh Kudus namanya agama. Wah. Kolose 1 ayat 13. Ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Lihat, telah bukan akan. Telah dari kuasa dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Lihat itu. Saudara mau nggak percaya ini? Di dalam dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Wah. Jadi, kita tahu, kenapa orang percaya masih alami banyak penderitaan, penyakit, kebencian gitu? Sebenarnya ini, itu kayak uang sekolah. Kita dilatih untuk menjadi mempelai terpilih. Makanya dia bilang, tujuan kita diselamatkan menjadi seperti Kristus. Kita akan memerintah bersama dengan dia. Nah, untuk itu kehidupan yang gak enak, dibenci orang, ada penyakit, itu kayak latihan, itu uang sekolah. Sehingga kamu gak berhak bilang, kamu sih kurang iman. Jangan ngomong gitu. Jangan ngomong gitu. Luar biasa enggak? Nah, saya tutup karena saya mau kita tanya jawab. Saya mau tutup. Coba buka dengan saya
1 Korintus 6. 1 Korintus 6. Wah, keren gak tuh? Ya. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Lihat. Keren banget nggak nih? Wow, wow, wow. Ya, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Wow. Ayat 3 terakhir. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Stop sampai situ. Saudara, pikir ini. Lihat ini. Kamu baca ini, coba kamu lihat. Renungkan firman ini baik-baik. Tidak tahukah kamu? Bayangin, Paulus bilang. Paulus datang ke jemaat Korintus, dia bilang, dengar. Tidak tahukah kamu? Saya terjemahin lebih bebas lagi. Paulus itu siapa? Ahli Taurat. Orang Farisi yang paling tekun, sudah menekuni semua, coba berusaha taat dan gagal, yang akhirnya dia bilang, semuanya gue anggap sampah, karena pengenalan akan Kristus. Terus dia datang ke orang Korintus, tidak tahukah kamu, gue udah coba semuanya, sampai sekarang baru gue ketemu di dalam Kristus. Terus dia bilang, tidak tahukah kamu, kita akan menghakimi dunia. Coba. Sulit nggak kamu percaya ini? Ya, kalau kamu nggak ngerti siapa kamu di dalam Kristus, kamu sulit percaya. Bayangin, gitu. Tahu nggak? Mari mau nggak saya buka lebih tebal lagi, lebih. Artinya dia sedang bilang ini, kita orang percaya yang ditebus dengan darahnya, kita akan duduk menjadi hakim yang sederajat dengan Trinitas. Lihat. Mana? Ini yang bilang ayat firman Tuhan. Makanya dia bilang, apalagi tidak sanggup kamu mengurus perkara-perkara yang gak berarti. Nah, kita sibuk dengan perkara-perkara kecil. Sampai kita tidak moving forward. Kita nggak berjalan maju ke arah di mana kamu dan saya. Ini bukan janji buat pendeta. Ini janji buat semua orang percaya. Kita akan menghakimi dunia. Kita duduk menjadi partner. Hakim yang sederajat dengan Trinitas. Ayat 3 bilang, tidak tahukah kamu akan menghakimi malaikat? Waduh. Ngeri banget gak tuh? Ya, jadi saya simpulkan. Saya tutup. Apa itu doa? Artinya gini, doa adalah Allah Trinitas mengajak manusia, saudara dan saya, orang percaya, untuk mengeksekusi kehendak Allah terjadi di dunia ini. Musim yang baru, new normal, adalah orang-orang yang siap menyambut Allah yang datang membawa satu yang baru di mana kita akan menghidupi. Membawa rencananya. Wow. Saya yakin. Kenapa? Karena semua kejadian bencana alam segala macam yang ada di dunia ini. Siapa yang take control? Siapa yang pegang kendali? Yesus. Yesus yang kita sembah tadi. Yesus yang kita berdoa, yang kita wow. Waktu saudara ngerti ini, saudara bergairah menjadi orang percaya. Amin.